Buku bacaan anak tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan. Mengapa? Karena melalui buku bacaan anak, kita bisa menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Kita bisa meningkatkan minat baca, itu yang pasti. Kemudian kemampuan berbahasa, literasi, lalu meningkatkan daya pikir yang kritis, memperluas imajinasi dan pengetahuan, dan menanamkan nilai-nilai positif lainnya tentang cinta tanah air, tentang keberagaman atau toleransi, dan sebagainya. Maka peranan buku bacaan anak menjadi sangat strategis dalam kaitan program yang dicanangkan oleh pemerintah atau kita inginkan bersama, yaitu pembentukan karakter. Disinilah sebenarnya buku bacaan anak itu memegang peranan yang penting. Dan untuk itu tentu penting pula peranan penulis, pengarang, dan ilustrator. Bagaimana mereka bersama-sama atau kita bersama-sama menghasilkan buku-buku yang baik dan diminati oleh anak-anak. Berbicara tentang membuat buku untuk anak-anak, jelas berbeda dengan menulis untuk umum atau dewasa. Pada buku anak-anak kita harus memakai bahasa dan kalimat yang sederhana, tidak berbelit-belit, dengan paparan atau ulasan yang mudah mereka pahami. Kita juga harus memperhatikan usia kelompok baca. Adapun usia kelompok baca umumnya dibagi sebagai berikut. Usia kelompok baca buku bergambar serta saja anak-anak dari usia 2 sampai 4 atau 5 tahun. Usia kelompok baca cerita dongeng dari usia 5 sampai 8 atau 9 tahun. Usia kelompok baca realistis, petualangan tentang lingkungan, informasi, dan pengetahuan atau non-fiksi mulai usia 7 sampai 13 tahun. Pembagian usia kelompok baca yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya relatif ya, karena memang tergantung kepada kemampuan masing-masing anak, kepada lingkungannya ya, kebiasaan membaca, tingkat kecerdasan, ketertarikan terhadap buku. Maksudnya begini, ada anak-anak yang lebih kecil, dia sudah suka cerita-cerita yang petualangan misalnya. Sementara yang lebih besar malah masih menyenangi cerita dongeng. Saya pikir itu ya tergantung kepada minat dan kemampuan masing-masing anak. Dan yang terpenting di dalam kita memahami usia kelompok baca itu bukan hanya dari sisi cara bertutur ya, atau memahami kemampuan mereka. Yang lebih penting lagi buat penulis dan pengarang adalah imajinasi dan kreativitas. Bagaimana kita mampu menyajikan sesuatu yang menarik untuk kelompok baca yang menjadi sasaran kita. Sekarang kita fokus dulu pada buku non-fiksi untuk anak. Sebenarnya bicara tentang buku non-fiksi untuk anak itu sudah banyak dibuat ya. Kalau kita pelajari dari Khasanah bacaan anak-anak itu memang sudah banyak ya non-fiksi untuk anak. Tetapi kita harus ingat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu kan terus berjalan. Jadi mungkin buku yang dibuat 3 atau 4 tahun yang lalu itu sudah mulai ketinggalan. Perlu diperbarui, dilengkapi dengan buku yang baru. Nah, disinilah sebenarnya tugas dari para penulis dan pengarang untuk mengisi buku-buku yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang up to date. Tentang bacaan non-fiksi untuk anak, misalnya nih, kita mau membuat buku tentang pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dengan segala kaitannya. Pertama-tama tentukan dulu bacaan tersebut untuk anak usia berapa. Jika kita tentukan untuk anak usia 8-12 tahun,
maka penyajiannya bisa dalam bentuk buku teks dengan ilustrasi atau foto-foto yang mendukung. Dan supaya menarik minat anak-anak untuk terus membaca, penyajiannya harus kreatif. Cara pemaparannya enak dibaca dengan bahasa yang sederhana. Pendek kata harus diupayakan bagaimana membuat anak tertarik untuk membacanya dan mudah memahami informasi yang mau disampaikan. Ingat, topik yang kita paparkan adalah pengetahuan ilmiah. Jangan sampai buku tersebut terasa kering dan berat. Sambil bercerita, penulis bisa menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Suatu hal yang berkaitan dengan topik yang kita sampaikan. Pada dasarnya ada kelompok anak-anak meskipun usianya masih muda, namun memiliki rasa ketertarikan yang tinggi terhadap buku non-fiksi informatif. Mereka mampu mencerna bacaan dengan bahasa yang lebih kompleks serta cepat memahami permasalahan. Kemudian, andai kata kita mau membuat bacaan dengan topik yang sama, pemanasan global, untuk anak-anak yang lebih muda, lebih kecil, tentu harus kita pertimbangkan. Buat kelompok baca tersebut, ini sudah dibutuhkan atau belum? Kalau belum, ya sudah, kita abaikan. Lalu kita cari topik atau tema yang lebih cocok untuk mereka. Misalnya hemat air. Nah, topik ini kita sajikan dalam bentuk buku bergambar yang menarik. Nah, disinilah peranan ilustrator menjadi sangat penting, gitu. Karena ilustrasi yang pas dan menarik serta nyambung dengan teks itu sebenarnya sudah 50% membantu anak-anak dalam memahami isi buku. Kemudian untuk karakternya kita bisa memakai macam-macam model. Kita bisa memakai karakter anak, tokoh kartun, atau karakter binatang yang lucu. Misalnya karakter kartun hewan-hewan yang menderita kepanasan dan kehausan karena kekeringan hebat yang melanda wilayah mereka. Kemudian mereka harus berjalan jauh sampai menemukan mata air yang hampir kering. Lalu dengan pemaparan dan bahasa yang sederhana kita jelaskan pentingnya air bagi kehidupan dan bagaimana kita harus hemat air. Di sini sangat dibutuhkan pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas penulis dan ilustrator. Tentang jenis dan model buku pengetahuan bergambar, itu pasti bisa dicari, ada banyak sekali ragamnya. Demikian pula tentang tema atau pengetahuan lainnya yang bisa disajikan untuk memperkaya khasana bacaan anak-anak kita. Lalu, siapa saja yang bisa terlibat di dalam pembuatan buku bacaan anak? Ya, siapa saja yang berminat. Tidak harus orang-orang muda ya, tetapi kaum ibu dan ayah, kemudian para guru ya, khususnya guru-guru PAUD, TK, SD yang dekat dengan anak-anak, atau relawan di taman bacaan yang dekat dengan anak-anak. Karena dari situ, kedekatan itu mungkin bisa menemukan ide-ide yang unik yang bisa dikembangkan menjadi ide untuk bacaan anak yang menarik. Tentang ide, saya kasih contoh ide cerita yang sudah umum ya. Misalnya kisah tentang sebuah boneka yang sedih dan kesepian setelah seorang anak kecil pemiliknya mulai tidak lagi menyayangi dia. Karena si anak mendapatkan mainan baru atau karena mulai kecanduan gadget. Ide cerita semacam ini selalu menarik jika disajikan dalam bentuk buku cerita atau buku cerita bergambar. Bagaimana si boneka dibiarkan terpuruk di sudut kamar, sementara si anak asik dengan mainannya yang baru. Bagaimana si boneka mengeluhkan lengannya yang sudah robek dan membayangkan bahwa akhir nasibnya adalah masuk ke tempat sampah. Masih banyak ide-ide lain yang bisa kita kembangkan menjadi cerita. Misalnya lagi tentang burung merak yang sombong. Burung merak yang suka pamer akan keindahan bulu dan ekornya yang indah. Namun ketika ada bahaya yang mengancam, dia justru paling terlambat dalam menyelamatkan diri karena susah berlari. Atau tentang tanggung jawab
anak yang merengek-rengek minta hewan piaraan, entah kelinci, kucing, ikan, atau anjing, tapi kemudian melalaikan tanggung jawabnya untuk memelihara sehingga hewan-hewan itu tersiksa dan merana. Jangan lupa, dominasi unsur fantasi kreatif pada anak-anak itu sangat besar. Jadi fantasi kreatif pada anak-anak itu mewujud dalam eksplorasi yang serba mungkin, antropomorfistis. Maka nggak usah heran kalau dalam pikiran anak-anak itu, baik itu benda mati atau hewan atau boneka, bisa berbicara dan bisa merasakan sakit. Nah, dalam hal ini seorang pengarang bacaan anak atau ilustrator harus bisa menangkap fantasi kreatif itu yang tadi mewujud dalam eksplorasi yang serba mungkin. Lalu dari situ kita bisa mengembangkan cerita yang sesuai atau cocok dengan alam pikiran anak. Cerita-cerita ini sebenarnya memang sudah banyak ya, tapi kita perlu memperkaya lagi dengan ide-ide yang baru yang rasanya itu lebih segar ya kan, mungkin lebih kreatif, sehingga anak-anak itu tidak kekurangan bacaan yang menarik, yang benar-benar sesuai dengan harapan mereka dan yang benar-benar diminati oleh mereka. Sebagai penulis bacaan anak, kita memang harus memahami alam pikiran anak, memahami keunikan daya khayal mereka. Sayang, seringkali kita tidak peka dalam memperhatikannya. Bahkan tak jarang, dengan otoritas dan arogansi kita sebagai orang dewasa, kita sering mematikannya. Padahal daya khayal itulah yang di kelak kemudian hari bisa berkembang menjadi imajinasi yang kuat yang bisa membuat perubahan besar atas dunia. Maka pesan saya pada kaum ibu, ayah, dan guru, perhatikan keunikan anak dan murid Anda, mengenal perilaku maupun pikirannya. Anda bisa mengumpulkannya dalam topik misalnya, duh uniknya anakku, duh uniknya muridku. Siapa tahu bisa menjadi ide buku cerita atau menjadi picture book yang menarik. Dan bagi siapapun yang tertarik untuk menekuni buku bacaan anak, ada baiknya merenungkan apa yang ditulis oleh Khalil Gibran, penyair Lebanon, tentang anak-anak. Kau boleh memberikan cintamu, tetapi bukan pikiranmu, karena mereka punya pikiran sendiri. Kau boleh menempatkan badannya, tetapi bukan jiwanya, karena jiwanya menghuni rumah esok hari yang tidak dapat kau kunjungi bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menyerupai mereka, tetapi jangan berusaha membuat mereka seperti engkau, sebab hidup tidak berjalan mundur ataupun terpancang pada kemarin. Sampai jumpa.